Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam kompilasi video para pionir dan pelopor pelaku sejarah Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, yang pada saat ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya, saya ingin ajak Anda untuk membacakan satu ayat yang merupakan ayat kesukaan daripada tokoh kita ini, yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian: bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal ini, bersukacita, sabar, dan bertekun, adalah potret atau refleksi daripada tokoh yang kita akan bahas. Siapa dia? Dia adalah John Byington, Ketua General Conference pertama Gereja Mahasiswa Advent ke-7 sedunia. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas satu tokoh yang bernama John Byington. Bapa, memberkati hamba membawakan, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya tokoh yang kami bahas ini dan penyerahannya kepada Tuhan akan membuka mata rohani kami untuk lebih dekat kepadamu. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini. Ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam Yesus yang berdoa. Amin. Sosok ini merupakan pribadi yang sangat keras. Pribadi yang merasakan bagaimana kekecewaan besar. Bahkan dari semua tokoh-tokoh pergerakan Advent, mungkin dia salah satu yang paling tua di antaranya. Ya, John Byington, pelopor dan ketua Gereja Advent sedunia pertama. Siapa dia? John Byington adalah seorang pendeta Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 dan presiden pertama Konferensi Umum Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Sekedar informasi, ayahnya justru salah seorang prajurit dalam Perang Revolusi Amerika, seorang pengkhotbah Metodis keliling, dan kemudian menjadi salah satu pendiri gereja Metodis itu. Bahkan oleh karena ketekunannya, ayah dari John Byington, Justus Byington ini, menjadi ketua di denominasi mereka di wilayah Conference Vermont. Dengan kata lain, ayah dari John Byington merupakan seorang penginjil ataupun pendeta yang militan. Nah, John Byington sendiri lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1887 di Hinesburg, Vermont, Amerika Serikat. Satu hal yang luar biasa, dia dikaruniai 11 orang anak dari pernikahan dengan Mary Priscilla dan setelah itu dengan Catherine. Bahkan sejarah mencatat bahwa Byington adalah seorang yang bertanggung jawab dan serius dalam pelayanan bagi Tuhan. Pada usianya yang ke-7 tahun, dia sudah yakin bahwa dia adalah orang berdosa. Coba saudara bayangkan, pada usia 7 tahun seseorang yakin bahwa dia orang berdosa. Kelas 1 SD. Namun walaupun dia yakin dan ayah seorang pendeta, bahkan dia sering mendengarkan kebaktian ataupun pekabaran firman Tuhan, sampai usia 18 tahun dia tidak pernah bertobat ataupun ikut andil dalam pengabaran Injil. Setelah 3 tahun beraktivitas sebagai orang awam sejak umur 18, maka dia sempat depresi selama 3 tahun oleh karena masalah yang dihadapinya. Dan saudara-saudaraku, saya mau informasikan bahwa John Byington adalah seorang yang abolisionis dan bergabung dengan gereja Wesley yang baru. Kenapa dia bergabung ke sana meninggalkan Metodis? Karena dia tahu Wesley ini adalah satu gereja yang sangat menentang perbudakan. Dan oleh karena ketekunannya, dia diangkat menjadi pendeta bagi mereka. Abolisionis adalah sebuah gerakan yang ingin menyingkirkan perbudakan di Eropa dan di Amerika. Dan gerakan ini aktif antara abad 18 sampai ke-19. Namun, perbudakan ini hanya sedikit yang mengkritik dari orang kulit putih. Namun John Byington salah satunya yang tidak suka akan perbudakan ini.
Walaupun John Byington adalah seorang yang merasakan bagaimana tertular oleh Millerisme, atau kita katakan terpapar oleh Millerisme pada tahun 1844. Ia yakin, ia percaya, namun setelah kekecewaan besar, ia belum menjadi pemelihara hari Sabat. Kenapa? Karena dia yakin Yesus datang, namun dia belum yakin dengan hari Sabat, hari ketujuh. Sampai dia membaca salinan Reverend Herald pada tahun 1852. Dan dia sangat terkejut, syok, dan dia katakan, oh ini kebenaran tersebut. Hal ini menyebabkan ia menerima Sabat hari ketujuh dan dibaptis. Bahkan ketika dibaptis, James White dan Ellen G. White dan koordinator gerakan Advent lainnya seperti Joseph Bates melihat potensi daripada John Byington. Akhirnya dia secara pribadi telah direkrut untuk tujuan khusus dalam pergerakan Advent oleh James dan Ellen White. Dan beberapa tahun kemudian di propertinya, di desanya di Bucksbridge, sebuah gedung gereja dia bangun. Bahkan dia sangat mendukung pekerjaannya. Seperti yang katakan tadi bahwa dia adalah seorang penentang perbudakan yang hebat di rumahnya. Bahkan ketika perbudakan ada, maka rumahnya dikatakan sebagai stasiun di jalur kereta api bawah tanah yang menawarkan perlindungan bagi para budak yang melarikan diri dari selatan dan mencari kebebasan mereka. Dia tidak mendengarkan pekabaran gereja Advent hari ke-7 sampai dia melewati usia 50. Saudara bayangkan? Kemudian dia menjadi pengkhotbah kebenaran yang giat setelah dia bertobat. Dia membantu mengorganisasi salah satu gereja Advent hari ke-7 yang pertama di Bucksbridge, New York. Dan dia adalah orang yang sangat bersemangat membantu pembangunan beberapa gereja pada pergerakan yang mula-mula. Kenapa kita fokus kepada gereja di Bucksbridge? Itulah mungkin gereja pertama yang dibangun oleh gereja masih Advent hari ke-7. Sama tahunnya ketika sebuah gereja dibangun di Battle Creek. Tapi gereja Bucksbridge kepunyaan John Byington dibangun sebelumnya. Bahkan dikatakan gereja tersebut sekitar 20 kaki dan 30 kaki dengan ekstensi 15 kaki di belakang. Bahkan batu-batu fondasi berserakan dan tergeletak ke tempat kejadian yang menyaksikan bagaimana situasi indah mengenai gereja tua yang bersejarah ini. Saudara-saudaraku, setelah gereja dibangun, maka sekolah gereja Bucksbridge pun dibangun pada tahun 1854. Sekolah gereja ini didirikan 2 tahun sebelum sekolah gereja dasar pertama di Battle Creek dibangun. Dan putrinya John Byington bernama Martha menginisiasi menjadi kepala sekolah dan mengajar di sekolah ini. Kita mengetahui nantinya Martha menikah dengan George Amadon yang sangat terkenal di Review and Herald di Battle Creek sebagai tukang cetak. Bahkan Byington mempunyai komitmen untuk merawat, membangun beberapa gereja, termasuk melihat gereja yang dia bangun ini menjadi sebuah gereja misionaris. Bahkan dikatakan, ekspresi penulis, dengan dibangunnya gereja ini, maka banyak gereja dibangun di berbagai benua. Kenapa? Pekabaran akan meluas ke seluruh dunia. Dalam sebuah buku, putrinya termasuk perintis gereja Advent. Ketika saudara lihat slide, maka dikatakan, ini adalah gereja Advent hari ke-7 pertama yang ada. Sebuah paragraf tentang putrinya Martha Amadon dapat ditemukan di bagian atas liturgi alfabet perintis Advent. Dia adalah seorang guru di sekolah dasar Advent pertama, juga terletak di Bucksbridge. Byington bergabung dengan White di Battle Creek, Michigan pada 1858, tetapi tidak pindah ke sana secara permanen sampai ia berusia 82 tahun. Nah, tadi di awal terkatakan Byington ingin melihat pertumbuhan gerejanya. Bahkan ketika dia sudah ditugaskan ke Battle Creek, dia tidak akan pindah permanen.
Dia kadang-kadang ada di Bucksbridge, kadang-kadang ada di Battle Creek untuk melakukan pekerjaannya. Kenapa? The spirit of reformer, roh dari pembaharu ada padanya. Luar biasa saudaraku. Nah, saking aktifnya dia di Bucksbridge, banyak anggota gereja Advent bertumbuh di sana. Dari seluruh dunia, pada saat itu yang dimulai di Amerika. Hingga akhirnya saudara-saudaraku, konferensi GC pertama diadakan di Amerika. Konferensi ini diadakan pada bulan Mei 1863. Bahkan perwakilan dari orang Advent dari seluruh Amerika yang memelihara sahabat dikirim ke Battle Creek untuk GC session atau konferensi GC pertama. 20 delegasi datang mewakili 6 conference. Bahkan yang luar biasa ketika komite eksekutif yang terdiri dari 3 orang akhirnya memilih John Byington pada tanggal 21 Mei sebagai Presiden General Conference yang pertama. 1863 tahun berdirinya Gereja Masih Advent hari ke-7. Saya ingin informasikan bahwa saya dikontak oleh salah seorang pembina Pathfinder yang mengatakan bahwa cerita ini sangat bagus untuk sejarah gereja, tokoh-tokoh gereja di kepanduan atau Pathfinder. Dan mereka sudah mengatur untuk mengadakan Zoom seminar selama masa COVID ini. Saya rekomendasikan juga agar tokoh-tokoh yang sudah dibahas di beberapa video sebelumnya boleh jadikan referensi bagi adik-adik kita Pathfinder. Kita akan lanjutkan. Setelah dia terpilih, 2 tahun masa kepresidenannya di General Conference yang dimulai tahun 63 akhirnya harus berakhir karena ada perang saudara pada tahun 1865. Ketakutan akan otoritarianisme atau tangan besi otoriter dari gereja mula-mula cukup menjelaskan mengapa mereka atau peserta konferensi memilih seorang pengkhotbah daripada seorang birokrat untuk menjadi Presiden General Conference yang pertama. Dengan kata lain, mereka memilih seorang pendeta dibandingkan seorang politikus atau birokrat lainnya. Kenapa? Karena fokusnya ke pelayanan. Dan ada fakta-fakta menarik tentang John Byington yang ditulis oleh beberapa sahabat, bahkan para pelopor yang lainnya. Karena setelah John Byington tidak terpilih menjadi ketua GC lagi, maka dia pulang kembali ke Bucksbridge dan dia bekerja melayani dari sana dan banyak pekerjaan lain. Namun sebelum ke sana, kita melihat fakta-fakta menarik tentang John Byington. Dikatakan bahwa dia berusia lanjut jika dibandingkan dengan pekerja muda seperti John Nevin Andrews, Uriah Smith, John Loughborough, Myron Cornell, Stephen Haskell, George Butler, James White, Ellen White, dan lain-lainnya. 3 di antara mereka yang mempunyai usia yang sama. Dikatakan mereka 3 perintis terhormat yang berusia lebih tua dan lebih dihormati. Mereka lah Hiram Edson, John Byington, dan Joseph Bates. Orang-orang inilah pemimpin dan penasihat yang sangat tangguh dan penyabar. Saudara-saudaraku, fakta lainnya adalah 1857 ketika John Byington harus pindah dari New York ke Michigan, maka dia melakukan pekerjaan penginjilan melintasi negara itu dengan kuda dan kereta. Saudara bisa bayangkan ketika badai salju datang dan dari New York ke Michigan cukup jauh, tapi dia melakukan penginjilan hanya dengan kereta kuda. Bahkan orang-orang berkata bahwa tidak ada pribadi yang tahu Michigan seperti John Byington. Kenapa saudara? Karena dia kuasai daerah tersebut. Dia serius di sana. Fakta menarik lainnya adalah Byington adalah seorang pria pemberani. Kami melihatnya bergabung dengan James White di Round Grove, Illinois, dan mengadakan konferensi
orang-orang percaya di sana pada bulan November 1856. Ia membawa kekuatan kepada orang-orang kulit putih yang sedang melakukan perjalanan ke Waukon. Saudara ingat, ketika saya bicara mengenai Waukon, Iowa, maka saudara akan ingat dua nama. Itu sama saudara, John Evan Andrews dan juga John Nathan Loughborough. Kenapa saudara? Ternyata ketika dia melakukan perjalanan ke Waukon, ia bersama Ellen dan James White membujuk beberapa pendeta yang pernah kecewa dan sakit hati. Siapa dia? John Evan Andrews dan Loughborough. Yang pada saat itu mereka bekerja bertani sambil menginjil. Memang kadangkala ketika ada masalah, ada problema, ada sesuatu yang kita rasakan yang mengguncang hidup kita, maka kita akan gampang goyah. Namun John Byington punya andil membantu James dan Ellen White untuk menarik mereka. Fakta menarik lainnya adalah putra John Byington yang bernama John F. Byington mengajar sekolah gereja Bethel Creek pada tahun 1860 dan menjadi dokter. Faktanya ia dan Dr. H.S. Lee adalah dokter pertama dari Institut Reformasi Kesehatan Barat, lembaga medis Advent yang pertama dimiliki. Yang paling luar biasa, cucu dari John Byington yang bernama Nyonya F.F. Astor pergi melayani ke Timur Tengah dengan penuh keberanian. Bahkan dikatakan darah misionaris dari John Byington, pengkhotbah yang tangguh tersebut, yang menjadi pengkhotbah Advent, turun-temurun melewati generasi keempat sebagai seorang apa? Penginjil, seorang apa? Perintis, seorang yang berani untuk mengabarkan Injil. Dan saudara-saudaraku, akhirnya John Byington menghabiskan 22 tahun sisa hidupnya di pedesaan Michigan, memberi makan domba-dombanya seperti yang dia gambarkan. Dia pergi tidur di usia tua yang sudah matang, yaitu 89 tahun. Bahkan sebuah artikel di buku Adventist Pioneers Library tentang John Byington menulis begini, bahwa dia masih melakukan tugas-tugasnya di pertaniannya pada usia 80 tahun. John Byington akhirnya meninggal pada 7 Januari 1887. Suatu kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang John Byington bisa menjadi alat Tuhan ketika digunakan untuk melayaninya. John Byington, presiden pertama Gereja Advent sedunia. John Byington yang mau berkorban, bahkan berkomitmen untuk pekabaran Injil hingga ke pelosok Amerika. John Byington yang sangat rindu melihat temannya untuk kembali melayaninya. Saudara-saudaraku, saya percaya kisah John Byington yang singkat ini akan membuka wawasan rohani kita, mata rohani kita, untuk mengatakan bahwa jika Tuhan ingin menggunakan Anda, maka sama seperti John Byington, jawaban kita lah apa? Kami siap Tuhan, ini aku, utuslah aku. John Byington boleh saja sudah tiada pada saat ini. Ketika saudara melihat slide-nya, ini adalah batu pekuburannya. Namun karyanya, legasinya, warisannya sampai saat ini masih ada di gereja masih Advent Ketujuh Sedunia yang beranggotakan 23 sampai 25 juta jiwa di seluruh dunia. Tuhan berkati kita. Amin.